Puji Tuhan, bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Obras, obrolan santai, di channel yang sangat-sangat memberkati kita, 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Apa kabar? Saya yakin anugerah kebaikan Tuhan sedang menyertai kita dan memberkati kita sekalian. Ada sebuah pembahasan penting hari ini kita bahas, yaitu apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Saya ulangi lagi ya, apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Mari kita coba membahas rame-rame bersama-sama untuk memahami inti permasalahan dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang ya sifatnya retoris gitu ya. Bisa dijawab, bisa juga tidak. Tetapi banyak orang menginginkan jawabannya. Nah, di dalam Bible kita juga ada perspektif yang harusnya kita bisa ambil sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu tentang kisah anak terhilang. Ya, ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali dituliskan di dalam Bible dan menunjukkan tentang sebuah kehidupan dari seorang anak yang kemudian meninggalkan ayahnya, kemudian dia keluar, dia hidup dengan cara dan polanya, dia tinggalkan rumah bapaknya, dan kemudian dia hancur dan dia kembali pulang dan lain sebagainya. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, perumpamaan tentang anak laki-laki yang terhilang sebenarnya ini bicara soal sebuah kehidupan yang nyata. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita, apa hubungannya antara kisah anak terhilang dengan pertanyaan apakah keselamatan kita bisa hilang atau lenyap begitu saja, terbang, atau keselamatan kita itu seperti uji coba ya, dikasih keselamatan. Nah, aku uji coba nih, Tuhan bilang, aku coba kamu dalam 3 tahun. Jika kamu itu brengsek, kamu itu seperti anak terhilang, kamu itu kurang ajar, kamu itu murtad dan lain sebagainya, nah aku cabut gitu ya. Aku cabut keselamatannya. Apakah Tuhan kita bersikap seperti itu, yang memberikan keselamatan hanya untuk uji coba? Kan biasa gitu ya. Kontrak 2 tahun, jika kerjamu baik dilanjutkan kontraknya, jika tidak baik selesai. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, hubungan yang rusak antara bapak ya dan anak yang terhilang tersebut, jika kita baca, justru bapaknya yang punya usaha segala daya untuk memulihkan hubungan yang rusak atau hubungan yang sudah jatuh. Ayah itu tetap menunggu di luar terus-menerus, menanti kabar tentang putranya yang hilang. Dia tidak sabar untuk menunggu kepulangannya. Dan ketika sang anak kembali, sang ayah meninggalkan segalanya, memeluk anaknya yang dicintai terus-menerus, dicintai tanpa syarat, bahkan memperlakukannya sebagai seorang anak yang telah terpulihkan hubungan dengan Bapa. Terlepas dari segala sesuatu yang telah hilang dan terbuang sia-sia sebelumnya, dia ayah, seorang bapa yang menyambut pulang dengan tangan penuh kasih dan pemaaf. Nah, itulah inti ceritanya dari kisah anak terhilang. Jadi, walaupun anak itu berkata, aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikan aku salah satu dari sekian banyak hamba-hambamu, budak-budakmu. Tetapi sang ayah tidak merespon ucapan sang anak, tetapi dia merespon dengan memeluknya, menciumnya, kemudian membuatkan pesta, memasangkan cincin, memberikan jubah terbaik, dan itulah hati Bapa. Jadi inti kisah ini adalah seorang Bapa yang penuh dengan kemurahan hati. Wah, jadi hidupnya itu seluruhnya adalah kemurahan hati, kemurahan hati. Nah, kisah ini biasanya orang hanya fokus kepada anaknya, tidak fokus kepada bapaknya. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah di dalam Bible, pola pikir Injil dituliskan ada berpusat kepada Bapa di surga, bukan berpusat kepada seorang anak.
Jadi, kadangkala pengaruh budaya, pengaruh hidup di areal atau daerah-daerah yang fokusnya kepada diri sendiri, daerah-daerah maju, daerah-daerah makmur, maka orang akan fokus kepada diri sendiri. Tetapi kitab kisah tentang anak terhilang yang Yesus sendiri sampaikan, sebenarnya ditulis untuk supaya kita semua fokusnya itu hanya kepada Bapa. Jadi kita fokus kepada hati Bapa. Jadi kemudian yang harus kita perhatikan dari kisah ini adalah Yesus saat itu sedang berbicara kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Dan Lukas pasal 15 ayat 1 diceritakan Yesus itu ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Juga dia sedang bicara kepada pemimpin-pemimpin agama, ada orang Farisi, yang ada imam-imam. Jadi ada dua kelompok di mana Yesus sedang bicara tentang perumpamaan. Ada trilogi perumpamaan tentang anak terhilang, ya, ada domba terhilang dan ada perhiasan atau talenta yang hilang, gitu ya. Jadi mari kita perhatikan apa sih maksudnya Yesus bicara soal ini. Yesus sedang menunjukkan bahwa mari kita fokus kepada hati Bapa di surga. Jangan fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri kita akan menghakimi orang lain. Tetapi kisah ini bukan hanya berhenti, sekali lagi, bukan hanya berhenti pada kisah anak muda yang terhilang. Ya kan, ada dua anak di situ. Mari, Yesus juga sedang menunjukkan ketika segala sesuatu terjadi, ya, sangat berkaitan erat, ya, dengan kisah di masa sekarang. Sebab di masa sekarang banyak orang-orang menanyakan tentang bagaimana kerasnya hidup, bagaimana perjuangan hidup, bagaimana kita sering berhenti dan tertarik hanya membaca kisah orang yang berbuat salah. Tetapi kita tidak tertarik dengan kisah hati Bapa yang penuh dengan kemurahan hati. Jadi begitu kita membaca kisah sampai kepada kemurahan hati, maka Yesus melanjutkan dengan kisah yang kedua, yaitu kakak laki-lakinya dari anak muda ini. Dia tinggal di rumah bersama bapaknya, ya. Dia patuh, dia tidak pernah pergi meninggalkan ayahnya, namun dia tidak pernah menikmati hubungan dengan bapaknya. Ini jelas sekali ketika dia membenci cara-cara bapaknya untuk menerima adiknya yang sudah hancur-hancur, merusakkan nama baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, dia bahkan menolak untuk pergi ke pesta untuk merayakan kembali adik laki-lakinya yang sudah pulang. Nah, kisah anak yang terhilang ini mewakili orang-orang yang religius, ya, mewakili orang-orang yang berpuas diri dengan hanya kebaikan dirinya. Mereka hanya fokus kepada diri mereka, kepada tugas mereka, namun mereka benci kepada orang-orang yang suka buat dosa, buat salah, yang tidak patut, yang melakukan banyak hal yang menyakitkan hati, dan mereka tidak punya hati untuk menjangkau orang-orang model begini atau orang-orang terhilang. Nah, hubungan mereka sama rusaknya dengan hubungan anak terhilang yang lebih muda. Tetapi karena mereka tinggal di rumah, mereka patuh di rumah, mereka aktif melayani mungkin di gereja. Namun Yesus mengetahui dan menunjukkan dengan melakukan hal itu, dia menunjukkan bahwa iya, Anda kadang ada aktif di dalam rumah, tetapi Anda tidak punya hubungan baik, tidak tahu hati Bapa yang sebenarnya. Mungkin di antara Anda pernah mendengar tentang istilah prodigal son. Bagaimana dengan the prodigal God? The prodigal God berarti Elohim yang sangat-sangat murah hati dalam mengasihi anak-anaknya. Jadi Elohim yang maha pemurah itu, ada seorang penulis buku bernama Timothy Keller. Karena terinspirasi oleh sebuah kisah-kisah perumpamaan ini, dia mengangkat tulisan ini dalam pelayanannya. Dan kemudian dia menerangkan, memaknai kisah ini sebagai bukti kasih tanpa syarat dari Elohim bagi orang-orang berdosa. Yaitu si anak bungsu yang meninggalkan ayahnya. Tetapi jika Anda berpikir hanya sekedar tanpa syarat, tetapi Timothy Keller mengatakan bahwa Anda salah. Sebab the prodigal God
Elohim yang Maha Pemurah mengangkat inti perumpamaan yang terkenal itu dari sisi yang sering dilupakan orang, yaitu dia menekankan bahwa kisah itu bukan semata-mata tentang kasih Elohim saja bagi orang berdosa, melainkan juga sebuah teguran keras bagi orang-orang yang menganggap dirinya tidak berdosa, tidak pernah bikin salah, ya hidup keagamaannya dia ketat, dia disiplin dan lain sebagainya. Tetapi kisah ini juga adalah teguran buat mereka. Nah, jadi para pendosa, para pemungut cukai pada masa Yesus itu disingkirkan. Nah, pendengar kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kedua tipe ini selalu ada pada masa-masa Yesus. Nah, digambarkan anak yang bungsu dan anak yang sulung. Ada dua cara bagaimana orang Kristen menjadi anak yang hilang, yaitu bisa dengan cara meninggalkan Elohim dan mencoba mencari penyelesaian dengan kemampuan diri sendiri. Ya, ini diwakili anak yang bungsu. Jadi ini cara banyak orang Kristen, orang percaya yang kemudian pergi meninggalkan kasih Tuhan, mencoba mencari kehidupan menurut cara dia sendiri. Ya, dan hidupnya penuh dengan moralnya nggak bagus lah, dia posisinya itu berhutang lah, hidup pokoknya nggak baik. Nah, Elohim sebagai Elohim yang Maha Pemurah, dan betapa mahalnya kemurahan Elohim itu sebenarnya, dan dia menemukan saya dan saudara seperti anak yang bungsu. Ataukah Elohim sedang menemukan kita seperti anak sulung yang marah-marah? Nah, intinya ketika saya dan saudara bersikap seperti apa untuk menanggapi kasih Bapa dalam hidup kita. Jadi, saya melihat di sini, bisakah seorang Kristen kehilangan keselamatan, atau bisakah setelah saudara percaya Yesus dan saudara kehilangan keselamatan? Ada banyak perspektif, ada dua yang berkata bisa hilang. Kenapa? Karena dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Yang kedua bilang tidak bisa. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa kehilangan. Bapa itu penuh kasih, dan arti sebenarnya dari ayat yang berkata tentang kehidupan yang kekal karena percaya Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Arti kehidupan kekal itu mempunyai arti yang kekal, tidak bisa hilang. Sementara yang berkata bilang ya bisa, mereka bisa kehilangan karena tidak seorang pun bisa tahan untuk menghadapi keadaan dunia. Bagaimana jika dia memilih untuk pergi dari Tuhan? Saran saya, ya, oke deh, kita menganggap serius dua pernyataan itu. Tetapi yang poin pertama yang ingin saya katakan sebagaimana kisah tentang anak terhilang, di dalam Kristus, keamanan saya, keamanan Anda itu terjamin selama-lamanya dengan istilah kehidupan yang kekal. Tidak mungkin gagal. Keselamatan itu bukan sesuatu yang telah saya peroleh dari apa yang saya perbuat, melainkan sesuatu yang diberikan oleh Bapa Elohim kita sebagai anugerah Elohim kepada saya. Meskipun sebenarnya saya tidak layak. Nah, pada hari saya diselamatkan, pada saat itu Tuhan memberikan kepada saya kehidupan yang kekal. Ingat, sebab begitu besar kasih Elohim akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya garis bawahi kata hidup yang kekal. Hidup kekal, nggak bisa berubah-ubah, gitu ya. Jadi itulah satu-satunya cara Tuhan untuk menolong saya selamat. Berapa lama kehidupan kekal? Yang namanya kekal ya selamanya, bro. Bukan berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Tidak, selama-lamanya. Bagaimanapun juga, sepenuhnya kita harus menyadari bahwa itulah hati Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan kita dapat dipercaya. Dia bisa menjaga saya tetap aman. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. 2 Timotius 1 ayat 12. Nah, namun Paulus juga tidak menganggap remeh masalah anugerah Tuhan.
Dan dia berkata di 1 Korintus 9 ayat 27, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah aku berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Aku sendiri didiskualifikasi. Jadi dia pun menjaga dirinya. Rasul Petrus mendesak kepada orang Yahudi, bertekunlah untuk menjaga panggilan pilihanmu menjadi teguh. Karena dengan melakukan semua itu, kamu tidak akan pernah kecewa dan menolaknya. Jadi memang ada peringatan-peringatan. Betul ya. Jika kita memahami tentang peringatan-peringatan Tuhan, artinya kita pasti akan lurus-lurus saja. Nah, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Saya baca di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Ya, jadi ada sebuah pernyataan seperti ini. Aku ini hidup dalam keyakinan yang sadar, penuh keyakinan bahwa Roh Kudus Elohim yang ada dalam diriku adalah jaminan persekutuan dengan Bapa di surga. Aku beroleh jaminan keselamatan yang kekal. Dengan menjaga kebenaran-kebenaran yang saya sebutkan tadi, beberapa firman Tuhan, saya yakin Anda pun tidak akan hidup sembarangan, ya. Karena saya tidak hidup dalam ketakutan bahaya, tetapi saya yakin hidup saya oleh karena anugerah Kristus. Ada sebuah kalimat seperti ini, saya tidak terus-menerus hidup dalam ketakutan akan kehilangan keselamatan saya, seolah-olah Yesus Kristus hanya menempatkan saya dalam masa pencobaan. Jadi tidak perlu takut, ya. Bukan karena ada pencobaan kita takut, tidak. Tapi kita semakin yakin bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Jadi saya ingin mengulangi pernyataan saya hari ini bahwa apakah salah pertanyaan tadi, orang Kristen tidak selamat atau bisa kehilangan keselamatannya? Bukan pertanyaan yang salah, tetapi karena fokus kita hanya kepada manusia, maka kita bertanya seperti itu. Jadi sekarang intinya adalah fokuslah kepada kemurahan Tuhan dan berharaplah dalam apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman Tuhan. Program ini bukan untuk menyinggung siapa saja, tetapi untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Karena teologi kita telah berkembang menjadi berpusat kepada diri sendiri. Tetapi hari ini saya ingatkan, teologi kita hanya berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya yang pasti menarik dan akan lebih menarik. Dan percaya bahwa keselamatan Anda tidak akan hilang di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.